Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurdiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Baiklah, saya Tantrika Elsa dari Prodi Pendidikan Sejarah 4A. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal ujian tengah semester. Sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat letak geografis kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang bisa dibilang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini terus berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu negara Asia Selatan yang berperan penting dalam sejarah Indonesia adalah India, yang mana India ini banyak menyebarkan pengaruh ke Indonesia mulai dari agama Hindu dan Buddha hingga akhirnya munculnya Islam di Indonesia. Peradaban lembah Sungai Indus atau zaman ini sering disebut dengan zaman Kalkolitikum. Nah, wilayah ini didiami oleh bangsa Dravida yang merupakan suku asli dari India yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam, bibir tebal, hidung pesek, warna bola mata coklat, postur tubuh pendek, kemudian berbadan tegap dan berambut ikal atau keriting. Nah, Dravida ini memiliki keunikan yakni dalam bidang kemajuan di berbagai bidang, yaitu sistem pertanian bangsa Dravida ini berbentuk agraris, kemudian sistem irigasi, hidupnya menetap, dan kehidupan dengan sistem tata kota. Dari penemuan fosil-fosil tampak bahwa di daerah itu terdapat dua tipe penduduk. Pertama, penduduk asli dengan berciri kulit gelap, pendek, hidung lebar dan pesek dengan bibir tebal menonjol. Keturunan dari tipe ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai di antara kasta rendah masyarakat India. Nah, kedua, mereka yang seketurunan dengan suku Mediterranean. Kemudian dalam kehidupan sosialnya umumnya tidak banyak diketahui kehidupan sosial masyarakat Indus. Diperkirakan kawasan ini dihuni oleh masyarakat yang tidak kental iklim kepercayaannya. Inskripsi yang ditemukan tidak banyak mengarah pada pemujaan secara berlebihan dan tidak pula ditemukan bukti stratifikasi sosial kasta. Nah, di kehidupan ekonomi, masyarakat lembah Sungai Indus ini sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya membangun kota Mohenjo-daro dan Harappa, serta ditemukannya peninggalan budaya lainnya. Masyarakat lembah Sungai Indus ini hidup dari pertanian dan perdagangan. Nah, Sungai Indus inilah yang merupakan sarana ekonomi yang paling vital. Nah, gandum dan kacang polong, ladang, wijen, dan beberapa batu kurma juga telah ditemukan, serta beberapa jejak kapas paling awal yang diketahui. Peradaban Indus tampaknya berevolusi dari desa-desa tetangga yang menggunakan model pertanian irigasi Mesopotamia. Nah, dalam sistem kepercayaannya atau agama, masyarakat di lembah Sungai Indus ini memuja dewa-dewa. Pemujaan tersebut disertai juga dengan kegiatan ritual dan upacara keagamaan. Pemujaan tersebut sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya berupa kesejahteraan dan perdamaian. Namun di sini pula nantinya akan berkembang agama Hindu dan Buddha. Ada 3 teori yang membahas tentang proses Islamisasi di India. Yang pertama, teori imigrasi yang merupakan teori yang melihat kehadiran dan penyebaran Islam di India dengan masuknya orang Islam dari luar India ini secara besar-besaran. Nah, kemudian yang kedua ada teori peperangan. Teori ini dilihat sebagai salah satu proses Islamisasi, yaitu melalui ekspedisi ketentaraan. Nah, masyarakat lokal yang pada dasarnya merupakan penganut agama Hindu dan Buddha akan dipaksa untuk memeluk agama Islam, atau jika tidak mereka akan dibunuh. Nah, kemudian yang ketiga ada teori perlindungan politik.
yang bisa dikatakan mampu menarik masyarakat lokal untuk memeluk agama Islam, karena banyak kelebihan yang bakal diperoleh dari pemerintahan Islam. Contohnya, tidak perlu membayar cukai, kemudian memperoleh tempat dalam birokrasi atau petabdiran kerajaan dan sebagainya. Nah, pengaruh Islam dalam masyarakat yakni pada perubahan keyakinan dan sistem kehidupan di India yang tadinya banyak dipengaruhi oleh Hindu. Nah, dengan ajaran Islam ini datang dengan akidah tauhid yang mengajarkan hanya penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Ajaran Islam juga mengajarkan persamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh Islam juga tampak dari teknologi bangunan yang mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Mughal. Kemudian hal ini bisa tampak dari gedung Kabulibag di Panipat, Masjid Jami di Sabal, dan kemudian masjid di Agra. Nah, dari Islam pula juga mengajarkan bahwa tidak ada lagi sistem kasta dalam kehidupan masyarakat India. Berbeda dengan India, proses Islamisasi di Indonesia bisa dibilang lebih humanis dari proses Islamisasi di Indonesia. Proses Islamisasi dan penyebaran Islam di Indonesia ini dilakukan dengan jalur perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Nah, kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan dalam konteks sistem politik dan pemerintahan. Nah, kemudian perilaku keagamaan di masyarakat Sumatera Barat mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang diterapkan Islam. Adanya pepatah yakni adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah, memperkaya norma-norma adat di Sumatera Barat. Nah, kemudian bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid dan makam. Nah, masjid adalah bangunan tempat ibadah salat bagi umat Islam. Nah, kemudian bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak. Di Sumatera muncul beberapa karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tamboh, dan silsilah. Di Jawa juga muncul karya sastra seperti suluk, babat, tembang, dan kitab. Itulah beberapa pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Dalam era Kesultanan Delhi terjadi sintesis kebudayaan India dengan peradaban Islam. Nah, pengaruh kebudayaan bangsa Seminomadan Turki serta Persia juga terjadi di sana. Nah, sebagai contoh hasil dari sintesis ini adalah dengan banyaknya bangunan monumental berdiri dengan memperhatikan aspek-aspek lokal sembari mengagungkan simbol-simbol Islam. Nah, selain itu ada juga di bidang sastra yang cukup banyak pencapaian yang mengagumkan, terutama melalui bahasa Urdu. Hampir sama dengan Indonesia, India sebagai daerah bekas penjajahan juga memiliki dampak. Ketika kolonialisme Inggris di India terjadi beberapa dampak bagi masyarakat India itu sendiri. Nah, yang pertama, rakyat India menderita kekurangan pangan karena sumber pangan mereka itu dikeruk besar-besaran oleh pemerintah Inggris. Jadi tidak mengherankan jika India saat itu dilanda kelaparan yang berkepanjangan. Nah, selain itu banyak warga India mati karena faktor kelaparan. Nah, kemudian yang kedua adalah di bidang sosial budaya, seperti banyaknya terjadi konflik atau kerusuhan antara rakyat India dengan kolonial Inggris yang sedang berkuasa. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah Inggris itu begitu membeda-bedakan berdasarkan ras dan kelompok sosial. Nah, sehingga sering terjadi diskriminasi tak terelakkan.
Nah, kemudian selain adanya dampak negatif, ada pula dampak positif dari kolonialisme Inggris ini. Antara lain adanya warisan infrastruktur peninggalan berupa bangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, warisan peninggalan itu tentu nantinya dapat dimanfaatkan sendiri oleh rakyat India. Sedangkan di bidang pendidikan juga telah disebutkan sebelumnya bahwa Inggris mulai mendirikan lembaga pendidikan dengan Universitas Kalkuta sebagai universitas pertama yang didirikan di India. Adapun faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dengan nasionalis Hindu di India, yakni dari awal Islam masuk ke India itu dilakukan dengan cara invasi atau penaklukan. Nah, kemudian di era kolonialisme Inggris, pemicu terjadinya konflik adalah soal ritual keagamaan. Nah, di era itu kebanyakan warga Muslim dan Hindu tinggal berdampingan, namun jarang harmonis. Nah, kemudian banyak ritual warga Hindu ini menggunakan tabuhan gendang yang nyaring dan itu dianggap mengganggu ibadah sholat umat Muslim. Nah, sebaliknya ritual kurban Idul Adha yang menyembelih sapi ini membuat umat Hindu merasakan sakit hati karena mensakralkan sapi. Selain itu, faktor utama yang menjadi pendorong terjadinya hegemoni antara nasionalis Muslim dengan nasionalis Hindu ialah karena antara keduanya memiliki rujukan dan persepsi yang berbeda, sehingga sejak Islam datang, Hindu menganggap bahwa Islam ini tidak pernah sesuai dengan mereka, terutama dalam sistem kasta yang diberlakukan umat Hindu tersebut.